Bertemu kembali di seri termodinamika. Kali ini kita akan belajar tentang mesin diesel. Khususnya kita akan bicara mesin diesel versi terkini, yaitu mesin diesel common rail yang banyak diaplikasikan di mobil keluaran terbaru seperti Innova, kemudian Isuzu MU-X, Pajero atau Fortuner. Untuk seri termodinamika lain bisa dilihat di channel ini. Kita sudah bicara tentang mesin pesawat terbang yang berdasarkan siklus Brayton. Kemudian kita bicara tentang mesin di pembangkit listrik tenaga uap yang berdasarkan siklus Rankine. Kita bicara tentang mesin bensin yang berdasarkan siklus Otto dan tentang mesin air conditioning, ya, di atas daya 225 kW. Ya, kenapa? Karena keekonomian mesin bensin kalau di atas 225 ini tidak tercapai atau lebih boros secara kebutuhan bahan bakar, ya. Sehingga mesin Otto ini banyak digunakan di mesin yang relatif ringan, ya, dan murah, khususnya di kendaraan atau sepeda motor. Ya, makanya kita tidak pernah menemui mesin truk, mesin kereta, mesin bis ini menggunakan mesin bensin karena keekonomian dari sisi bahan bakar tidak tercapai. Untuk rasio kompresi, mesin Otto ini 9-12. Kita semua tahu bahwa semakin tinggi rasio kompresi, maka efisiensi thermal akan semakin bagus. Namun demikian, mesin dengan rasio kompresi tinggi akan membutuhkan bahan bakar dengan kualitas yang tinggi pula. Misalnya, bahan bakar premium itu cocok digunakan untuk mesin bensin dengan rasio kompresi sekitar 9. Sedangkan kalau mesin dengan rasio kompresi di atas 12, penggunaan bahan bakar premium akan menyebabkan knocking, yang nanti juga bisa menyebabkan kerusakan pada piston. Ya, secara general mesin diesel punya rasio kompresi 18-22, ya. Biasanya untuk mobil itu antara 18-20. Kemudian untuk mesin-mesin diesel stasioner itu rasionya semakin tinggi, sekitar 20-22. Oke, kita bicara terminologi. Apa itu tentang stroke? Stroke adalah jarak, ya, perpindahan dari top dead center ke bottom dead center. Kemudian bore adalah diameter, ya, diameter dari silinder ruang bakar. Kemudian clearance volume adalah ruang yang tersisa saat piston mencapai top dead center. Jadi kalau sudah mencapai top dead center, ruang ini volumenya berapa, itu adalah clearance volume. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di mesin diesel atau bensin ini punya banyak gerak, ya. Yang pertama adalah gerak translasi di sisi piston, kemudian gerak rotasi di crankshaft, camshaft dan sebagainya. Nah, kemarin kita di mesin Brayton bicara bahwa salah satu keunggulan mesin Brayton adalah tidak banyak parts yang bergerak, karena hampir semua gerakannya adalah rotasi. Sehingga mesin Brayton itu hemat dari sisi pelumasan, ya. Maka mesin diesel kita lihat di sini dari animasi, geraknya ini translasi, yang ini rotasi, ya. Kemudian kita bicara tentang compression ratio, ya. Compression ratio adalah jarak rasio volume silinder saat bottom dead center dibagi dengan top dead center, ya. Itu adalah rasio kompresi kita. Sekali lagi, semakin tinggi compression ratio, maka materialnya harus lebih kuat, ya, karena harus menahan tekanan yang lebih tinggi. Tapi kenapa kita mengejar rasio kompresi yang tinggi adalah karena mengejar efisiensi bahan bakar. Nah, makanya jangan heran mesin diesel itu harganya lebih mahal daripada mesin bensin. Salah satu penyebabnya adalah karena
mesin diesel ini lebih kuat karena harus mampu menahan rasio kompresi yang lebih tinggi. Ya. Ini adalah mesin diesel contoh kalau kita menggunakan fuel injection pump. Ya, ini banyak digunakan di mesin-mesin lama seperti Panther, itu masih menggunakan fuel injection. Biasanya ada satu dedicated pump untuk satu injektor. Ya, di sini kita lihat ya ada dua filter. Kenapa? Karena kita ingin meyakinkan tidak ada solid particle atau gel yang masuk ke ruang bakar. Kalau solid particle atau gel nanti masuk ke ruang bakar, ke saluran ini, maka bisa menyebabkan kebuntuan bahkan kerusakan di mesin. Ya, kita tahu bahwa semakin rendah kualitas bahan bakar, partikel solid, sulfur atau gel dapat semakin banyak. Selain itu, partikel solid juga bisa muncul dari mana? Dari tangki yang berkarat, yang usianya lama, itu bisa menyebabkan korosi. Korosi nanti akan terbawa oleh bahan bakar. Makanya perlu difilter. Saking amannya kita sampai membuat dua sistem filtrasi. Ya, kalau kita pernah membongkar mesin diesel, nanti kita akan tahu. Nah, biasanya filter ini diganti tiap 10.000 km. Ya, tergantung sekali lagi pada kualitas bahan bakar yang digunakan. Oke, kita akan masuk ke bagian kedua, bagian yang paling menarik buat kita semua, karena kita akan bicara mesin diesel kekinian. Yang terkini yaitu mesin diesel tipe common rail. Oke, kita melanjutkan di mesin diesel tipe common rail. Ya, nah, sebelum kita membahas, tolong diperhatikan kalau kita biasa bekerja dengan mobil tipe lama, itu kita biasa melepas kutub aki plus minus ya saat melakukan misalnya pemasangan aksesoris lampu, bumper atau mengelas ya. Di mesin oto atau diesel ya yang sudah bekerja berdasarkan ECU atau Electric Control Unit, itu kita dilarang melakukan pelepasan kutub aki. Juga nanti tolong diperhatikan kalau kita ingin memasang audio baru atau menambah kabel baru ya untuk fog lamp atau rotary rod lamp ya, itu harus mengikuti jalur yang diizinkan oleh pemegang merek supaya tidak terjadi short circuit atau perubahan pembagian arus ya. Kalau ini terjadi, maka semua sensor, setting mesin, dan peralatan elektronik harus dikalibrasi ulang di bengkel resmi, dan setting ulang ini harganya mahal. Kasus lebih jelek adalah garansi bisa hilang atau tidak berlaku. Oke, pada mesin diesel common rail, tekanan yang diinjeksikan ini jauh lebih tinggi daripada tipe direct injection ya, hampir 10 kali lipat. Ya, kalau direct injection itu sekitar 170 sampai 250 bar, pada common rail dia bisa mencapai 2500 bar. Nah, ini yang kita sebut injektornya ya. Dan kita tadi bicara bahwa pada mesin diesel untuk otomotif mobil biasa bukan truk ya, ini adalah menggunakan mesin tipe segaris, bukan V. Oke. Nah, kekurangan common rail adalah sulit menggunakan bahan bakar kualitas rendah, misalnya yang kandungan sulfur tinggi atau kandungan biodiesel tinggi. Kenapa? Karena kalau kandungan sulfur tinggi, nanti dikhawatirkan terjadi korosi pada sistem injektor. Ya. Kemudian juga dikhawatirkan ada partikulat solid atau liquid yang nanti bisa menyebabkan clogging atau kebuntuan pada sistem injeksi. Nanti kita lihat bahwa diameter hole untuk injektor pada mesin tipe common rail itu sangat kecil. Ya, jadi tolong hati-hati. Kemudian sensor lebih banyak dan sistem lebih rumit, sehingga biaya maintenance lebih mahal dan hanya bisa di bengkel tertentu. Harga spare part dan mesin relatif mahal karena apa? Banyak menggunakan sistem elektronik dan bukan mekanik. Jadi tolong diperhatikan kalau kita ingin membeli
mobil bekas yang tipenya sudah common rail, tolong hati-hati, sebaiknya kenali siapa penggunanya. Karena kalau penggunanya tidak berhati-hati, dia cenderung nanti menggunakan bahan bakar berkualitas rendah seperti biodiesel yang bisa menyebabkan clogging atau korosi pada sistem injeksi. Ya, jadi tolong berhati-hati. Nah, mesin diesel common rail ini keuntungannya banyak. Ya, selain kita sudah membahas tentang kelemahannya. Tekanan yang lebih besar untuk injeksi akan semakin mengkabutkan bahan bakar sehingga rasio luas to area to volume bahan bakar itu akan lebih tinggi. Sehingga reaksi pembakaran bisa lebih bagus sehingga akan lebih hemat bahan bakar. Pada mesin lama diesel yang cam driven, ya, tekanan itu mencapai sekitar 250 bar atau hanya 10% dari tekanan common rail. Dan tekanan injeksi ini yang tinggi pada cam driven itu hanya bisa dicapai di kecepatan engine tinggi. Makanya kalau mesin lama itu ada istilah menang di tarian atas. Ya, itu maksudnya. Karena apa? Karena pada saat kecepatan engine tinggi, tekanan injeksi bahan bakar juga bisa naik. Oke. Semakin tinggi tekanan bahan bakar yang diinjeksikan, maka tekanan dan temperatur di ruang bakar juga akan naik, sehingga efisiensi thermal akan juga ikut naik. Nanti kita akan melihat hasil riset di suatu tempat bahwa tekanan injeksi bahan bakar akan menaikkan tekanan dan temperatur di ruang bakar. Ya, karena ukuran kabut lebih kecil, maka pada tipe common rail unburned fuel-nya semakin sedikit, sehingga polusi juga bisa berkurang, khususnya polusi partikulat yang ditampakkan dari warna knalpot asap yang hitam. Oke, suara dan getaran lebih halus. Ya, kalau tidak percaya, perhatikan mobil diesel yang menggunakan tipe common rail dibandingkan mobil diesel lama, misalnya tahun 2007 atau 2006. Maka suaranya jauh lebih halus. Oke. Pada mesin diesel common rail, ya, jumlah penyemprotan bisa 5 kali per stroke. Ya, sangat bisa diatur. Sedangkan pada mesin diesel yang lama itu rata-rata 1 kali per stroke. Jika ingin dinaikkan, maka butuh sistem yang kompleks dan mahal. Kemudian karena pengkabutan juga lebih bagus, maka power juga bisa lebih tinggi, up to 25% daripada mesin diesel yang tipe lama. Nah, ini adalah yang kita sebut common rail. Common rail itu apa? Adalah ini, ya, silinder ini. Silinder ini nanti tugasnya adalah membagi fuel ke banyak injektor. Ya, nah pada mesin lama itu biasanya satu pompa melayani satu injektor. Ya, ada dedicated pump untuk tiap-tiap injektor. Sedangkan pada tipe common rail itu hanya satu pompa yang nanti adalah high pressure pump, mengirimkan tekanan sampai 2500 bar, baru kemudian dari sini didistribusikan ke masing-masing injektor. Nah, dua pompa yang digunakan di mesin diesel common rail itu adalah low pressure pump, ya. Low pressure pump ini bisa menggunakan sistem elektrik atau mechanical driven. Kemudian ada tipe high pressure pump yang beberapa merek itu menggunakan tipe rotary pump atau gear pump, ya. Jadi nanti bisa kita lihat animasi cara kerjanya. Oke, ini adalah tipe common rail, ini adalah high pressure pump, kemudian ada fuel tank, ini adalah low pressure pump yang digerakkan oleh sistem elektrik atau juga bisa mechanical. Kemudian dari sini nanti dia akan memompa fuel ke filter, setelah itu baru menggunakan high pressure pump. Oke, kemudian diinjeksikan dengan tekanan tinggi, ya, sampai 2500 bar, baru kemudian didistribusikan ke masing-masing
injektor. Jadi pompa hanya high pressure pump ya yang bekerja melayani injektor, jumlahnya hanya satu, beda dengan tipe mesin diesel lama yang kebanyakan pada banyak tipe satu dedicated pump untuk melayani satu injektor. Kemudian di sini ada namanya pressure control ya, pressure control. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau tekanan fuel di common rail ini melebihi dari desain, maka valve-nya akan terbuka, sama seperti safety valve pada boiler. Ya, akan terbuka dan tekanan yang berlebih ini akan dikembalikan ke tangki. Ya, tidak ditahan karena berbahaya kalau over pressure terjadi, bisa menyebabkan kecelakaan, ya, maka harus dibuang. Nanti kita lihat cara kerjanya. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya pembagian pressure di dalam sistem perpipaan. Ya, ini adalah low pressure, ya, low pressure pipe, ya, dari pompa fuel filter sampai ke high pressure pump. Kemudian dari high pressure pump ini kita bicara sistem tekanan tinggi di common rail dan sampai ke saluran ke injektor. Ya, kemudian dari sini yang tadi safety-nya itu kita bicara backflow circuit yang relatif rendah tekanannya. Oke, 3 jenis tekanan tadi kita sudah bicara, low pressure, high pressure, dan over pressure atau return untuk safety. Ini adalah pompa yang banyak digunakan di tipe common rail. Kalau low pressure pump atau lift pump itu bisa macam-macam bentuknya dan teknologinya sudah bukan baru, karena di mesin diesel tipe lama juga banyak menggunakan low pressure pump. Ya, teknologinya macam-macam, mulai dari tipe screw. Ya, ini screw. Cara kerjanya adalah dari seperti sepasang ulir yang kemudian tekanannya akan semakin tinggi seiring dengan mendekatnya ke outlet, ya. Kemudian ini adalah sliding vane, ya, pompa tipe sliding vane. Yang ini adalah bisa bergerak naik turun, makanya kita sebut sliding, ya. Nah, high pressure pump di banyak merek ini biasanya tipe gear pump. Misalnya contoh tipe CP4 dari Bosch, ya. Bagaimana cara kerjanya? Fluida disedot di sini, kemudian bergerak ke kiri, ya, ditarik, kemudian keluar di ujung atas. Jadi fluida tidak mengalir dari tengah atau lewat tengah, tapi mengalir ke samping kiri dan samping kanan, kemudian bertemu lagi di tengah dan exit di situ. Ya, itu adalah tipe gear pump. Nah, ini yang kita bahas tadi, bahwa tekanan injektor itu nanti akan mempengaruhi tekanan di ruang bakar, termasuk juga temperatur di ruang bakar. Misalnya begini, kalau tekanan bahan bakarnya adalah 900 bar, maka dia akan mengalami kenaikan, ya, dari 120 bar sampai ke sekitar 170 bar kalau tekanan injeksinya kita naikkan dan RPM-nya kita naikkan. Ya, demikian juga di sini temperatur di ruang bakar juga akan mengalami kenaikan kalau kalau tekanan injeksi dan RPM-nya kita naikkan. Oke. Nah, komponen common rail adalah berupa sensor. Banyak berupa sensor. Kenapa? Karena semua digerakkan oleh komputer atau electric control unit. Sensor yang terpasang misalnya akselerator pedal position. Kalau di tipe lama itu kita banyak pedal itu nanti nyambung ke sling, ya, ke sling kawat yang nanti akan terhubung ke mesin, membuka throttle untuk mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Sedangkan pada tipe common rail yang terbaru itu sudah tidak ada sling kawat. Oke. Kemudian airflow meter mengukur aliran udara yang masuk dari filter udara ke ruang bakar. Kemudian intake air temperatur
yang berfungsi memonitor suhu udara masuk, kemudian turbo pressure sensor. Ya, ini adalah turbo pressure sensor, misalnya memonitor tekanan turbo. Nanti di video ini kita juga akan membahas bagaimana prinsip kerja turbocharger, apa perbedaan antara turbocharger dan supercharger, ya. Kemudian kita juga ada sensor camshaft position yang berfungsi untuk memonitor silinder mana yang berada pada TMA atau mendekati TMA. Karena jangan sampai bahan bakar disemprotkan ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Karena kalau itu terjadi akan terjadi knocking yang menyebabkan banyak kerugian. Salah satunya adalah piston bisa jebol, ya. Kemudian kita juga akan mendeteksi tekanan bahan bakar dalam sistem common rail, ya. Ada suction control valve yang tujuannya adalah mengontrol jumlah bahan bakar yang akan masuk ke supply pump. Jadi di sini kita lihat sudah bermain dalam sistem elektronik, bukan hanya sistem mekanik, ya. Nah, cara kerja common rail sudah kita bahas tadi, bahwa bahan bakar ditarik oleh low pressure pump untuk masuk ke filter, kemudian ke high pressure pump. Dari sini dengan tekanan tinggi up to 2500 bar didistribusikan ke common rail, yang nanti common rail akan mendistribusikan ke masing-masing injektor. Juga kalau terjadi overpressure, misalnya di atas tekanan desain, ada valve-nya, safety-nya, yang akan mengirimkan bahan bakar kembali ke tangki, ya. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, ada berbagai tipe injektor di dalam mesin diesel, ya. Semakin rendah ukuran kabut yang terbentuk atau atomisasi, maka rasio antara luas dan volume juga akan semakin tinggi, dan nanti ujung-ujungnya adalah menaikkan efisiensi thermal dan power, ya. Nah, tekanan injektor ini sendiri tergantung pada dua parameter utama. Selain tergantung dari sisi desain, maka dua faktor utama yang tidak boleh kita lupakan adalah satu, berapa tekanan injeksi, ya. Semakin tinggi tekanan injeksi dan semakin kecil diameter lubang, maka pengkabutan atau atomisasi bisa berjalan dengan baik. Nah, karena inilah maka pada tipe common rail ini tidak cocok menggunakan bahan bakar biodiesel. Karena apa? Lubangnya kecil, ya, bandingkan dengan lubang yang untuk nozzle atau injektornya indirect atau direct injection. Maka pada pembelian mobil bekas, tolong diperhatikan, lebih baik kita mengenal penggunanya, bukan hanya mengecek kondisinya. Atau kalau kita tidak mengenal penggunanya, keadaan mesin bisa dimonitor, ya. Jadi silakan kita mengajak bengkel tertentu untuk mengecek kondisi dari sistem injeksi ini, terutama, ya, apakah masih baik atau tidak. Jadi tidak hanya bisa dilihat dengan mata atau diraba, dirasakan seperti mesin diesel tipe lama, tapi juga harus dicek dengan peralatan elektronik tertentu, ya. Jadi tolong hati-hati. Nah, ini adalah tipe injektor, ya. Untuk common rail ada berbagai macam desain. Kita hanya membicarakan tentang dua desain. Desain yang pertama adalah kita sebutnya kira-kira dual chamber, ya, dual spring, ya. Ini ada spring atas dan spring bawah, ya. Solenoid di energize oleh voltase yang besarnya 80 sampai 150 atas perintah dari ECU. Dari ECU nanti akan mengirimkan voltase atau kita sebut energize. Ketika di energize, ya, maka akan terbentuk medan magnet. Ketika terbentuk medan magnet, maka katup akan ketarik ke atas, ya, karena katupnya terbuat dari logam. Nah, ruang kontrol yang tadi juga berisi bahan bakar,
ya, dengan tekanan tinggi up to 2500 bar tadi, kemudian akan ketarik, akan mengalir keluar. Kenapa? Karena katupnya ini ketarik ke atas sehingga lubang exit orifice ini akan kebuka sehingga akan ketarik ke atas. Kalau dia ketarik ke atas, maka ada empty room di sini. Empty, ya, kosong atau vakum. Ketika vakum, maka akan dari proses spontan akan menarik ke atas jarum ini, sehingga ketika jarum ketarik ke atas, lubang semprot ini akan kebuka. Dan kalau kebuka, maka akan terjadi penyemprotan atau pengkabutan, yaitu tipe pertama. Tipe pertama kita animasikan di sini, ya. Jadi bahan bakar di sini diisi penuh, ya, di dua sistem, di bawah dan di control room ini, control chamber, ya. Kemudian ketika di energize, ini lihat katupnya akan ketarik ke atas, jeret gini ya, ke atas, perhatikan. Nah, ke atas, maka ke atas dia akan membuka. Dia akan membuka. Ya, ini lihat, perhatikan, ini tadi nutup, sekarang akan buka. Ya, membuka dan fuelnya akan kembali ke tangki. Kemudian ruang ini akan menjadi vakum. Vakum, karena vakum maka ini akan kesedot ke atas, sehingga ketika dia kesedot, maka dia akan membuat celah atau lubang yang tidak tertutup. Nah, setelah tidak ada energize, maka oleh pegas akan didorong balik turun ke bawah untuk kembali menutup lubang nozzle. Ya, kira-kira cara kerjanya seperti itu. Nah, ini adalah desain lain yang lebih sederhana, tapi prinsip kerjanya masih sama. Ya, prinsip kerjanya masih sama. Solenoid di-energize oleh voltase yang dikirimkan atas perintah ECU. Ya, karena ini magnet, ya, ini magnet, dan di sini ada medan magnet yang dibuat dari voltase yang dikirimkan oleh ECU tadi, maka akan ketarik medan magnet, ya, magnet di sini akan ketarik oleh medan magnet yang di sini, ketarik, kemudian kalau ketarik, maka valve-nya akan terbuka. Kalau tidak ada energize, ya, maka tidak ada medan magnet. Ketika tidak ada gaya tarik ke atas, maka pegas atau spring ini akan mendorong kembali ke bawah dan valve-nya akan tertutup. Itu kurang lebih cara kerja dua tipe injektor tadi. Oke, kita sudah bicara ini berbagai macam sensor yang terpasang, ya. Jadi kalau kita melihat di sini masa depan pengembangan mobil atau riset bukan hanya di sisi combustion atau interior atau eksterior, tapi juga berbagai macam sensor yang nanti mungkin untuk meningkatkan safety. Ya, kita akan nanti bahas juga beberapa riset, ya, untuk melakukan peningkatan safety di mobil-mobil masa kini. Kenapa? Karena dengan sistem komputer yang terkontrol di ECU, maka data-data ini akan bisa masuk. Nah, data yang masuk ini kemudian akan diolah untuk mengatur kecepatan injeksi, tekanan injeksi, dan sebagainya. Ya, nanti kita akan lihat. Oke, ini adalah sensor-sensor yang terpasang. Ya, kita sudah bicara sensor, bukan hanya mechanically driven mesin atau engine, ya. Ini sekali lagi berbagai macam sensor. Semakin ke depan, di masa depan, ya, kita akan melihat banyak inovasi. Misalnya apa? Sensor parkir otonomus, ya, parkir. Driver tidak perlu capek-capek melakukan parking. Dia tinggal tekan tombol tertentu dan engine akan melakukan kontrol dari ECU, mau ngerem, mau belok setir, belok berapa derajat, ke kanan, ke kiri, kecepatan berapa, semuanya akan langsung otomatis diatur oleh ECU. Ya, jadi misalnya pengembangannya akan terjadi seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini adalah overpressure sensor yang saya bilang tadi. Tujuannya adalah untuk menjaga tekanan bahan bakar di common rail supaya tidak melebihi desain, ya. Nah, ini adalah contoh saat pressure normal atau tidak overpressure, ya. Jadi bola ini akan menutup lubang kecil ini, ya.
kalau terjadi overpressure, maka tekanan tadi akan mendorong, punya gaya yang cukup besar untuk mendorong bola ini mundur ke belakang, ya, sama seperti prinsipnya overpressure valve di sistem boiler, ya, atau tangki bertekanan, ya. Kalau didorong ke belakang, maka fluida akan bisa mengalir sampai tekanan kembali turun mencapai titik desain, kemudian pegas ini yang di belakang akan kembali mendorong, ya. Itu prinsip kerjanya. Nah, beberapa kendaraan modern misalnya sudah memiliki sensor-sensor terbaru, ya, pengontrolan terbaru, karena dengan sistem ECU ini maka semua input secara elektrik akan bisa dimasukkan. Contoh adalah cruise control system yang banyak digunakan untuk mengurangi keletihan pengemudi. Karena dengan cruise control system ini maka pengemudi tidak perlu lagi menginjak pedal rem atau gas ketika pengemudi ingin menjalankan mobil pada kecepatan tertentu. Misalnya kalau dia setting di 80 km per jam, maka kaki pengemudi tidak perlu menginjak pedal gas atau rem. Semuanya akan dikontrol oleh ECU. Misalnya kalau jalan menanjak, ECU akan memerintahkan lebih banyak fuel yang dibakar untuk mempertahankan kecepatan 80 km per jam. Sebaliknya, saat jalan menurun, ECU akan memerintahkan lebih sedikit fuel yang dibakar untuk mempertahankan kecepatan 80 km per jam. Jadi di mobil-mobil terbaru sudah ada tujuannya untuk mengurangi keletihan driver, apalagi untuk perjalanan jarak jauh. Oke, dengan sistem ECU ini, maka kedepannya riset tentang sensor juga banyak dilakukan. Ya, misalnya yang sudah banyak dilakukan adalah adaptive cruise control system, ya. Jadi kalau ada kendaraan yang tiba-tiba masuk, ya, mendekati mobil ini, maka ECU akan memerintahkan untuk mengurangi kecepatan atau bahkan melakukan pengereman, ya. Dan ini ECU melakukan fungsi ini karena sudah mendapat inputan dari sensor yang dipasang. Kemudian sensor driver mengantuk, ya, atau drowsiness detected, ya. Ketika sopir mengantuk, maka ECU akan memerintahkan kepada engine mungkin untuk mengurangi kecepatan, ya. Kemudian sensor rem mendadak, ya, ketika ada tiba-tiba orang menyeberang mendadak, maka sensor akan memerintahkan untuk mengerem atau mengurangi bahan bakar, ya. Kemudian sensor otomatis yang sudah kita bicarakan. Kita akan lihat videonya satu persatu di kesempatan ini. Ya, ini adalah adaptive cruise control tadi, ya. Ini menggunakan sonar, dia mengukur, ya. Lihat, ketika ada mobil tiba-tiba ada di tengah jalurnya dia, maka dia akan langsung melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan. Ya. Ini pada kecepatan tinggi misalnya, ini bisa dilakukan. Contoh, coba yang sisi kanan ini, dia akan langsung mengurangi kecepatan dari 70 km per jam ke 50 km per jam, karena di depannya ada kendaraan, dan pengemudi tidak perlu menginjak pedal rem atau mengurangi gas. Semuanya dilakukan dengan smooth oleh ECU. Ya, tapi pada suatu kondisi tertentu, ECU mungkin akan memerintahkan pengereman yang kuat untuk menghindari kecelakaan. Jadi semuanya ini dilakukan tanpa pengemudi harus menginjak rem. Ya, ini riset-riset yang dilakukan. Kenapa? Karena dengan ECU semua kontrol, semua sensor atau banyak sensor bisa dipasang dan dihubungkan dengan ECU untuk mengontrol dari laju kendaraan untuk mencapai safety yang lebih baik. Oke, di berikutnya kita akan bicara tentang turbocharger dan intercooler. Ya, kalau kita melihat mobil berseliweran di jalan, misalnya truk atau kendaraan-kendaraan SUV, ya, itu ada tulisan turbo intercooler. Maksudnya apa? Kita akan bahas sekilas di video ini.
Ya, pertama kita akan bahas apa itu turbocharger dan supercharger. Persamaannya adalah kedua sistem ini akan meningkatkan tekanan udara yang masuk dari filter udara. Dengan tekanan udara yang lebih tinggi, maka densitas udara akan semakin tinggi sehingga power juga akan bisa naik. Nah, perbedaannya supercharger digerakkan oleh mesin dengan mekanisme penghubung seperti belt, chain atau roda gigi. Ya, jadi ini supercharger, ya ini kompresornya yang dihubungkan atau digerakkan oleh mesin, ya dengan mekanisme belt seperti ini. Ya, sedangkan turbocharger itu kompresornya digerakkan oleh asap atau gas buang dari kendaraan bermotor. Ya, dari sisi ini maka turbocharger sebenarnya menguntungkan. Kenapa? Karena tidak ada energi yang diambil dari mesin untuk menggerakkan kompresor. Sedangkan pada supercharger ada sebagian energi yang diambil dari mesin untuk menggerakkan supercharger. Ya, efisiensi adiabatik supercharger lebih rendah daripada turbocharger. Ya, kebanyakan sekarang banyak dipakai turbocharger. Kenapa? Karena turbocharger itu memanfaatkan gas buang yang tidak mengambil daya dari engine itu sendiri. Ya, ini adalah turbocharger. Ya, prinsip kerjanya adalah gas buang. Ya, gas buang ini menggerakkan turbin. Banyak tipe turbin yang digunakan adalah tipe radial. Artinya aliran mengalir dari sisi luar untuk menggerakkan turbin. Ketika turbin berputar, maka kompresor akan ikut berputar. Kenapa? Karena turbin dan kompresor ini diletakkan pada satu poros. Ya, maka berapapun RPM turbin, maka itulah kecepatan RPM dari kompresor. Kemudian terjadi kompresi, ya, tekanan udara tinggi, maka densitas udara juga bisa naik. Nah, permasalahannya adalah pada sistem non ideal, kompresi juga akan diikuti oleh kenaikan temperatur. Maka semakin jelek kompresi, ya, maka temperatur juga akan semakin naik. Nah, untuk menurunkan temperatur ini, maka digunakan intercooler. Tujuannya apa? Adalah menurunkan temperatur yang tadi naik akibat proses kompresi. Dengan intercooler, maka densitas juga akan semakin tinggi, sehingga lebih banyak udara yang dikirimkan ke ruang bakar. Ya, kita nanti akan bahas lebih detail di belakang. Ya, ini adalah supercharger. Ya, ini adalah turbin. Ya, turbin yang digerakkan oleh gas buang, jadi tidak mengambil energi dari mesin. Ya, turbin berputar, ini sekali lagi radial, ya, mengambil energi dari sisi luar. Kemudian karena turbin bergerak, maka kompresor juga akan bergerak karena turbin dan kompresor terletak pada satu aksis. Ya, nah RPM-nya cukup tinggi. RPM pada turbocharger itu kita bicara ratusan ribu, sekitar 130 sampai 250 ribu rotasi per menit. Bayangkan 130 sampai 250 ribu per menit. Maka bayangkan bagaimana rumitnya mendesain turbocharger karena harus berputar pada tekanan setinggi itu. Kemudian beban fatigue-nya seperti apa? Kemudian bagaimana dengan lakernya, dengan bearingnya? Maka banyak yang harus diperhatikan. Dan dari sisi material ini menarik karena pertanyaannya material apa yang bisa menahan beban fatigue dengan rotasi 250.000 RPM. Material apa yang bisa menahan tekanan seperti itu? Ya. Ini sangat menarik. Ya, turbocharger sekali lagi tujuannya adalah meningkatkan suplai udara ke ruang bakar sehingga akan meningkatkan power per cycle dan juga efisiensi thermal. Ya, dari persamaan gas ideal kalau kita asumsikan,
maka semakin tinggi tekanan, maka massa udara yang dikirimkan ke ruang bakar juga akan semakin naik. Ya, turbin yang digunakan adalah tipe radial flow. Ya, kenapa kita banyak menggunakan kompresor dengan tipe sentrifugal? Karena pada tipe sentrifugal kenaikan tekanan bisa terjadi lebih bagus daripada tipe kompresor misalnya aksial. Oke, ini adalah animasi cara kerja dari turbin, ya, dan kompresor. Oke. Dari silinder itu berlebih, ya, nanti kalau semuanya disalurkan ke turbocharger, maka akan bisa menyebabkan beban yang berlebih sehingga dikhawatirkan terjadi kerusakan. Nah, tugas bypass atau wastegate ini adalah membypass supaya ada sebagian besar dari asap atau gas buang yang tidak masuk ke turbocharger tetapi langsung dibuang ke knalpot. Ya, jadi itulah tujuan dari wastegate, supaya apa? Tidak terjadi kerusakan di turbocharger. Nah, ini adalah proses, ya. Kita punya gas buang, ya. Kita lihat di sini, ini adalah wastegate-nya. Ya, wastegate-nya gas buang kemudian akan memutar turbin. Karena turbin terletak pada satu poros dengan kompresor, maka kompresor juga berputar. Ketika kompresor berputar akan mengambil udara yang sudah disaring di filter, ya, dikompres dengan tekanan tinggi. Nah, kenyataannya kompresi pada kompresor ini juga akan menyebabkan kenaikan temperatur. Kalau semakin bagus proses kompresinya, maka seharusnya kenaikan temperatur akan semakin kecil, ya. Demikian pula sebaliknya, kalau proses kompresinya makin jelek, maka kenaikan temperatur akan makin tinggi. Nah, untuk mengatasi ini, maka dibuatlah intercooler. Kenapa? Kalau temperaturnya mengalami kenaikan, maka densitas udara juga akan turun. Ya, maka tugas intercooler adalah mendinginkan gas hasil kompresi tadi atau udara hasil kompresi supaya temperatur turun dan kita dapat menurunkan densitas sehingga yang masuk ke ruang bakar juga lebih banyak oksigennya, ya. Ini adalah penampakan dari intercooler, ya, mirip radiator, ya, mirip radiator. Ini adalah saluran-saluran kecil, ya, jadi dari besar kemudian dipecah ke kecil, kemudian ini adalah fin-nya, ya, fin-nya. Oke. Nah, selain terjadi karena proses kompresi, maka kenaikan temperatur di udara yang melewati kompresor juga terjadi karena heat transfer. Heat transfer dari mana? Kita tahu bahwa gas buang dari silinder ini panas, ya, lama-kelamaan turbinnya juga akan panas, ya. Kalau panas kemudian akan merambat lewat poros ini, kemudian kompresornya juga akan panas, naik temperaturnya, sehingga ketika udara melewati kompresor, maka udara juga akan mengambil panas yang dari kompresor tersebut. Jadi sumbernya ada dua panasnya, yaitu yang pertama dari kompresi, kemudian yang kedua dari panas dari gas buang yang mengalir lewat turbin, poros, dan kompresor. Ya, ini adalah intercooler yang sudah kita definisikan tadi, ya. Namun demikian, proses dari intercooling ini tidak boleh berlebihan karena akan menyebabkan temperatur semakin drop. Ya, kalau temperatur semakin drop, maka juga tidak baik karena berarti entalpi dari udara juga akan turun. Ya, maka harus didesain dengan baik. Pertanyaannya adalah kalau mobil saya itu tidak ada turbocharger dan intercooler, apakah boleh dipasang? Ini banyak pertanyaan muncul, khususnya sekarang banyak penawaran kepada pemilik mobil bensin
untuk dipasang turbocharger. Saya sampaikan sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Kalau mobil bawaannya tidak untuk didesain menggunakan turbocharger, maka kekuatan materialnya juga tidak kuat. Ya, maka kalau dikasih turbocharger dengan tekanan yang naik, dikhawatirkan terjadi kerusakan, pecah atau retak. Ya, jadi sebaiknya jangan. Tetapi mesin bensin juga bisa digunakan atau dilengkapi dengan turbocharger asal memang itu bawaan mesin aslinya. Jadi kalau modifikasi pemasangan turbocharger sebaiknya tidak. Tapi kalau mesin bensin dengan turbocharger bawaan dari mesin itu tidak apa-apa, ya. Nah, kita sudah bicara banyak, ya. Tantangan dari sisi ilmu material dan metalurgi, misalnya memilih bahan logam common rail termasuk piping yang tahan tekanan tinggi maksimal atau up to 2500 bar. 2500 bar itu kira-kira 2500 tekanan udara yang kita rasakan, karena tekanan udara kita itu adalah 1 atmosfer atau sekitar 1 bar. Kemudian harus tahan korosi dan tahan panas. Kita tahu bahwa laju korosi itu naik dengan kenaikan temperatur. Kemudian memilih material turbocharger dan turbin yang tahan tekanan tinggi dan mengalami beban fatigue. Kita tahu rotasi di turbocharger itu bukan hanya 1000 rpm, tapi ratusan ribu rpm. Ya, itu tolong hati-hati. Kemudian kita punya tantangan membuat seal atau gasket yang tahan tekanan tinggi dan tahan reaksi kimia. Kemudian untuk masa depan kita akan memilih banyak sensor, ya, smart material yang dipasang untuk berbagai keperluan. Ya, memilih material dan proses produksi yang benar untuk piston, crankshaft, dan cam yang mengalami beban fatigue selain mengalami gaya aksial, ya. Terus kemudian ada temperatur tinggi, tekanan tinggi bercampur dengan bahan bakar dan asap. Oke, demikian dari sisi teori. Sekarang kita akan masuk ke perhitungan, yaitu menggunakan bab 9 dari buku Moran Saviro. Tabel yang digunakan adalah tabel A22. Oke, seperti di siklus Brayton, ya, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 bisa kita kasih nama macam-macam. Titik 1 misalnya adalah awal siklus atau awal kompresi atau akhir dari pembuangan panas atau temperatur terendah. Kita lihat di diagram bahwa titik 1 mempunyai temperatur terendah. Titik 1 juga mempunyai tekanan terendah, ya, atau kita sebut juga bottom dead center. Titik 2 kita sebut memiliki tekanan tertinggi, P2 sama dengan P3. Kemudian temperatur masih kalah dengan T3. Prosesnya disebut setelah kompresi atau sebelum kalor masuk, ya. Jadi kalau saya bolak-balik, tolong tidak bingung, ya. Lihat diagramnya, lihat diagram TS atau PV, maka kita tidak akan bingung kalau namanya kita bolak-balik, ya. Nah, ada 2 cara penyelesaian, yaitu satu metode data udara, air standard analysis menggunakan tabel 22, dan yang kedua adalah metode cold air standard analysis, ya. Kita di exercise ini hanya akan menggunakan metode pertama, yaitu menggunakan tabel A22. Ya, tabel A22 tampak seperti ini. Mungkin kita akan melakukan interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, interpolasi dan ekstrapolasi sudah kita bahas di siklus Rankine. Jadi kalau masih ada yang belum paham ekstrapolasi dan interpolasi, silakan melihat video tentang siklus Rankine, ya. Ini temperatur, kemudian entalpi, energi dalam atau internal energy U, kemudian entropi, PR dan VR. Ya, nanti kita akan menggunakan nilai-nilai ini. Oke, VR sama dengan VR2 sama dengan VR1 per R, di mana rasio kompresi adalah V1 per V2. Nah, karena kita mengasumsikan bahwa udara adalah gas ideal, maka persamaan gas ideal dapat digunakan, yaitu
PV sama dengan nRT, di mana N sama dengan massa per mR dan mR udara adalah 28,97. Persamaan gas ideal yang bisa kita pakai adalah PV per T atau sama dengan konstan, atau P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 sama dengan P3 V3 per T3 dan seterusnya. Oke, sehingga titik 2 dapat diketahui dari perbandingan tersebut, ya, bahwa P2 sama dengan P1 kali T2 V1 per T1 V2, di mana rasio kompresi R adalah V1 per V2. Jadi V1 per V2 ini bisa kita gantikan dengan rasio kompresi atau R, ya. Kemudian titik 3, T3 adalah V3 per V2. Karena RC atau rasio kompresi adalah V3 per V2, maka T3 sama dengan RC kali T2. Sedangkan di titik 4 kita tahu bahwa titik 4 ini satu volume dengan titik 1, ya. Tapi kita tidak apa-apa, kita akan hitung kalau memang tidak diketahui bahwa V4 sama dengan V4 per V2, ya, kali V2 per V3 sama dengan V1 per V2 kali V2 per V3, atau sama dengan R per RC, atau sama dengan rasio kompresi per cut off ratio, ya. 1,2 adalah kompresi isentropik, 2,3 adalah kalor masuk di tekanan konstan, 3-4 adalah ekspansi isentropik, dan 4-1 adalah kalor keluar. Daya Neto W cycle adalah kalor yang masuk dikurangi kalor yang keluar. Kalor yang masuk tadi adalah H3 minus H2, kalor yang keluar adalah U4 minus U1. Dengan thermal efisiensi adalah rumus seperti ini, ya. Dan min effective pressure-nya menggunakan rumus seperti ini, ya. Kalau air standard analysis rumusnya tidak banyak, ya. Kita menggunakan K sama dengan 1,4, ya. R masih sama adalah rasio kompresi, RC masih sama yaitu cut off ratio, ya. Ini adalah rumus untuk efisiensi thermal, agak berbeda dengan efisiensi thermal kalau menggunakan metode pertama, tetapi biasanya angkanya tidak jauh, ya. Ada selisih tapi biasanya tidak jauh. Oke, nah ini adalah efek dari compression ratio terhadap thermal efisiensi. Kita lihat di sini bahwa semakin tinggi compression ratio, maka thermal efisiensi makin tinggi. Makanya di depan kita jelaskan bahwa rata-rata compression ratio itu untuk mesin diesel 18 sampai 22. Semakin tinggi compression ratio, maka tolong diingat bahwa materialnya juga harus semakin kuat, dan inilah yang membatasi penggunaan rasio kompresi yang semakin tinggi di mesin diesel selain ada keterbatasan dari sisi bahan bakar, ya. Contoh soal tak 1, ya. Di awal kompresi berarti berapa? Di titik 1 temperatur adalah 27 Celcius. Temperatur ini harus kita ubah ke Kelvin. Tekanan 0,1 MPa, ya. Sementara itu rasio kompresi 18 dan cut off rasio adalah 2. Maka tugas kita menentukan temperatur dan tekanan di tiap titik, kemudian efisiensi thermal dan min effective pressure. Seperti biasa yang sudah kita gunakan di siklus Rankine, urutan penyelesaiannya adalah diketahui, ditanya, asumsi, sketsa, jawaban, dan analisa. Biasanya step-step ini harus dipenuhi. Kalau kita hanya mengerjakan nomor 5, langsung memberi jawaban dan analisa, biasanya nilai tidak bisa sempurna, ya. Jadi tolong diikuti. Oke. T1 27 Celcius kita ubah menjadi Kelvin. Kemudian P1 kita anggap menjadi 1 bar atau 100.000 Pascal. R sama dengan 10, rasio kompresi, dan cut off ratio adalah 2. Ini adalah sketsa kita, ya. Asumsi yang kita gunakan adalah kontrol volume, udara dianggap ideal,
kompresi dan ekspansi dianggap adiabatik dan isentropik, semua proses dianggap internal reversible, dan perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan. Ya, ini adalah sketsa PV dan TS dari proses kita. Oke. Nah, kita nanti akan melakukan interpolasi dan ekstrapolasi. Sekali lagi, tolong dilihat di video ini. Kita tidak perlu membahas ulang di video tentang mesin diesel ini, ya. Oke, dari titik 1, dari tabel A22 saat T sama dengan 300K, ya. Ini T satuannya Kelvin, hati-hati. Ya, kita dapat U1 214,214,07, sorry salah ketik ya. Kemudian VR1 adalah 621,2, ya. Itu untuk titik 1. Karena rasio kompresi sama dengan 18, maka VR2 dapat dicari bahwa VR2 adalah VR1 dibagi compression ratio atau 621/18 atau 34,51. Nah, 34,51 ini terletak di antara 880 dan 900. Maka kita lakukan interpolasi, kita akan dapat bahwa T2 adalah 898,3 Kelvin dan H2 adalah 930,98 kJ per kg, ya. Oke. Di depan kita sudah mengasumsikan bahwa udara dianggap ideal sehingga persamaan gas ideal dapat berlaku. Misalnya P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Maka kita dapat P2 adalah 5,39 MPa. Kemudian di titik 3 kita lihat bahwa titik 2 dan titik 3 ini mempunyai tekanan sama, ya, bahwa kalor masuk terjadi pada proses isobar. Ya, karena P2 sama dengan P3, maka T3 sama dengan V3 per V2 kali T2 dari persamaan gas ideal tadi. Ya, dengan V3 per V2 adalah cut off ratio yang dalam kasus ini nilainya adalah 2. Maka bisa kita hitung T3 adalah sekitar 1796 dan dari tabel A22 saat temperatur tersebut didapatkan H3 adalah 1999 dan VR3 adalah 3,97. Kemudian titik 4 terjadi ekspansi isentropik dari 3 ke 4, ya. VR4 adalah V4 per V3 kali VR3, maka VR4 bisa kita cari nilainya adalah 35,73. Dengan menggunakan tabel A22 kita dapatkan, dan setelah interpolasi didapatkan bahwa dengan VR4 35,73 maka T4 sama dengan 887 Kelvin dan U4 sama dengan 664,3 kJ per kilogram. Kemudian tekanan 4 dapat dicari dengan menggunakan persamaan gas ideal. P4 sama dengan P1 kali T4 per T1 yang dalam kali ini nilainya adalah 0,3 megapascal. Efisiensi termal bisa kita cari. Kita dapatkan efisiensi termalnya sekitar 57,8%. Ya, MEP adalah V cycle dibagi Nu1 minus V2. Nah, karena itu kita harus mencari V cycle dulu. V cycle adalah kalor masuk H3 minus H2 dikurangi kalor keluar U4 minus U1, ya. Kita dapatkan nilai V cycle-nya adalah 617,9 kJ per kg. Karena Nu belum diketahui, maka Nu1 dicari dengan persamaan gas ideal. Ya, kita masukkan. Nu ini adalah seperdensitas. Ya, maka satuannya adalah meter kubik per kilogram. Kalau densitas satuannya adalah kilogram per meter kubik. Sedangkan Nu satuannya adalah meter kubik per kilogram. Kita dapatkan dengan menggunakan R8314 T300 Kelvin, MR udara 28,97, kita dapatkan Nu1 adalah 0,861 meter kubik per kilogram. Sehingga MEP bisa kita hitung, ya, dengan rumus ini. Maka MEP adalah 0,76 megapascal. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik.